Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awang Asrofi dari kelas 11 TJKT 3 nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Golden Circle dari portofolio mata pelajaran Project Kreatif dan Kewirausahaan. Apa sih Golden Circle itu? The Golden Circle adalah konsep yang membantu untuk memahami alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Konsep ini dituliskan Simon Sinek dalam bukunya yang berjudul Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Konsep ini disusun untuk membantu memahami alasan seseorang melakukan sesuatu, serta memahami alasan mengapa kamu melakukan sesuatu yang membantumu mencapai banyak hal. Selanjutnya, siapa sih Simon Sinek? Simon Sinek merupakan seseorang penulis, pembicara motivasi, dan konsultan manajemen yang terkenal karena pemikirannya tentang kepemimpinan, pengaruh, dan manajemen yang berfokus pada konsep Start with Why. Mulai atau bisa diartikan mulai dengan mengapa. Selanjutnya, bagaimana menganalisanya? 3 cara menganalisis The Golden Circle, yaitu ada 3. Di sini ada 3 lingkaran. Yang pertama ada why, yang kedua ada how, yang ketiga ada what. Apa sih penjelasannya? Mari kita simak bersama. Why atau bisa diartikan tujuan. Menurut Simon Sinek, why harus menjadi yang pertama untuk dibahas. Ini menjelaskan alasan mengapa suatu brand hadir. Di sini, seseorang banyak membahas penyelesaian masalah atau isu yang dialami secara umum. Komponen why dapat menjadi latar belakang dan tujuan suatu brand muncul. Inilah yang disebut dengan brand mission. Selanjutnya ada how atau bisa diartikan proses. Ketika tujuan dan misi sudah ditentukan, maka kamu bisa menentukan fokus kebiasaan konsumen. Dengan demikian, kamu bisa mengembangkan kebiasaan atau strategi yang selaras dengan tujuan brand tersebut. Pada bagian ini, kamu akan menyusun brand karakter. Yang ketiga ada what atau bisa diartikan answer atau jawaban. What dalam Golden Circle berarti produk maupun layanan yang ditawarkan oleh sebuah bisnis. Hal ini mencakup apa saja yang diproduksi oleh perusahaan. Di sini selanjutnya ada usaha apa yang kamu bangun berdasarkan analisa Golden Circle. Yang pertama ada why atau bisa diartikan tujuan. Di sini tujuan utama saya adalah ingin membangun sebuah usaha, yaitu jasa servis komputer, di mana usaha tersebut dapat memberikan layanan perbaikan laptop yang berkualitas tinggi kepada pelanggan, serta membangun reputasi yang kuat sebagai penyedia jasa yang terpercaya dan profesional, sehingga dapat memperoleh pelanggan yang loyal dan rekomendasi yang berkelanjutan. Yang kedua di sini ada how atau bisa diartikan proses. Saya ingin mempunyai usaha jasa servis komputer yang dapat memberikan layanan yang cepat, efisien, dan andal kepada pelanggan. Dengan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, saya juga ingin mengedepankan inovasi sebagai cara untuk tetap relevan dalam industri yang terus berubah. Selanjutnya di sini ada how, proses berupa pertanyaan. Yaitu yang pertama ada bagaimana tahap awal untuk membangun usahamu itu. Yang kedua, apa strategi pemasaran kamu untuk mencapai pasar yang lebih luas dan menarik pelanggan baru. Yang ketiga, apa yang membuat layanan servis komputer kamu berbeda dari pesaing di wilayahmu. Kemudian yang keempat, siapa target pasar dalam usahamu. Yang kelima, apa yang akan menjadi taktik utama kamu dalam membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelangganmu. Mari kita jawab bersama. Di sini jawaban saya yaitu merujuk pada teori Golden Circle yang ketiga, yaitu what atau bisa diartikan answer atau jawaban. Yang pertama ada bagaimana tahap awal untuk membangun usahamu itu. Dengan melakukan penelitian pasar untuk memahami permintaan pesaing dan peluang di wilayah saya mengenai bisnis yang saya akan bangun. Jadi di sini saya menjelaskan
lebih detail atau lebih merinci merupakan pemahaman saya mengenai pertanyaan di atas. Jadi di sini saya akan melakukan kegiatan atau melakukan sistem yaitu ATM, di mana ATM tersebut memiliki arti amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya melihat sebuah usaha yaitu jasa servis komputer dari usaha orang lain. Nanti jadi saya meneliti usaha tersebut dan saya akan bisa membuat usaha itu yang saya buat sendiri itu dapat berkembang supaya lebih baik daripada usahanya itu. Yang kedua, apa strategi pemasaran kamu untuk mencapai pasar yang lebih luas dan menarik pelanggan baru? Dengan menggunakan platform media sosial serta penyebaran produk, penyebaran brosur dan pemasangan banner itu dapat menarik pelanggan baru yang banyak. Jadi merupakan era digital pada tahun sekarang atau pada tahun-tahun berikutnya. Saya di sini strategi pemasaran yang digunakan yaitu penyebaran melalui platform media sosial, juga ada melalui Instagram atau yang lainnya, serta diikuti dengan penyebaran brosur dan pemasangan banner di tepi-tepi jalan gitu, atau penyebaran brosur kepada khalayak umum. Kemudian itu dapat memacu atau dapat mengacu ketertarikan pelanggan baru yang banyak. Yang ketiga, di sini ada apa yang membuat layanan servis komputer kamu berbeda dari pesaing di wilayahmu. Jadi di sini saya membedakan dengan pesaing diantaranya dengan meningkatkan kualitas secara tinggi serta memberikan garansi yang telah diberikan oleh layanan saya. Mungkin itu menjadi pembeda antara usaha saya dengan yang lainnya. Mungkin semisal dari usaha layanan servis komputer di sebelahnya atau di daerah wilayah yang saya bangun itu usahanya itu sama seperti ada usaha itu, usaha layanan servis komputer. Namun di situ tidak menyediakan berupa garansi. Jadi di layanannya saya itu ada garansi supaya itu menjadi suatu ketertarikan pelanggan lagi. Jadi semisal pelanggan atau konsumen itu laptopnya atau komputernya bermasalah, jadi bisa datang lagi menggunakan garansi. Jadi di sini layanan saya mempermudah bagi pelanggannya atau tidak mempersulit pelanggannya. Yang keempat, siapa target pasar dalam usahamu? Yang jelas di sini target pasar yang saya tuju adalah pelajar, mahasiswa, orang kantoran, dan lain-lain. Namun orang-orang di luar sana, di luar itu juga bisa servis di layanan saya. Namun target pasar saya yaitu pelajar, mahasiswa, orang kantoran. Soalnya dengan umumnya atau dengan khususnya mesti pelajar, mahasiswa, orang kantoran itu mesti rata-rata sekarang itu udah menggunakan laptop atau komputer. Jadi saya target pasarnya di pelajar, mahasiswa, orang kantoran, dan lain-lain. Mungkin itu dan lain-lain mencangkup berbagai aspek mengenai orang lain itu. Yang kelima, apa yang akan menjadi taktik utama kamu dalam membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelangganmu? Di sini salah satunya yaitu dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Saya juga mengedepankan etika serta komunikasi yang erat supaya pelanggan tetap menggunakan layanan jasa saya. Jadi di sini saya membuka layanan jasa servis laptop bukan hanya pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan, tapi saya mengedepankan etika, karena etika itu lebih baik supaya pelanggan lain bisa lebih ramah kepada pegawai yang saya tugaskan. Serta komunikasi yang erat juga merupakan salah satu untuk mempererat hubungan baik dengan pelanggan. Kemudian di sini ada sumber referensi. Jadi saya memilih atau fokus pada usaha saya yaitu jasa servis laptop atau komputer. Saya melihat dari data ini jumlah pengguna laptop di Indonesia cukup lumayan banyak. Jadi saya memilih usaha tersebut karena peluangnya juga mesti banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.